Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kami akan melaksanakan praktik kucing. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Satriadi, CGP Angkatan 6 Kabupaten Kampar dari SMP Negeri 1 Atap Kota Prambanan. Lalu sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Isna Satraidi, CGP Angkatan 6 Kabupaten Kampar, asal sekolah SMP Negeri 1 Kampar. lalu sebelah kiri saya, Nama saya adalah Resi Putra, CGP Angkatan 6 Kabupaten Kampar dari SMKN 1 Kampar. baik, selamat menyaksikan. Pada sesi kali ini, saya Resi Yanita sebagai Pak Satriadi sebagai coachnya, dan Bu Isna sebagai coach. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam, Bu Resi. Apa kabar Bu Isna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiklah Bu Isna, pagi ini kayaknya kita ada kegiatan coaching ya Bu Isna? Ya. Iya. Sebelum Bu Isna mengadakan coachingnya dengan Pak Satriadi, saya ingin berdiskusi dulu sebagai observer dengan Bu Isna, boleh? Ya, silakan Bu Resi. Boleh. Oke. Yang pertama saya ingin diskusikan tentang rubrik penilaian tentang kegiatan coaching yang Ibu laksanakan. Apa sudah dipastikan? Sudah Bu Resi. Pada sesi coaching kali ini saya menggunakan alur cerita. Iya. Pada kompetensi coaching, ya ada beberapa sudah bisa ketahui apa saja. Kompetensi coaching yang sudah saya ketahui, yang pertama itu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Bu Resi. Bagus sekali. Kemudian di dalam sesi coaching kita kali ini, yang lebih spesifik kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Pada sesi coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot, Bu Resi. Apa indikator Bu Isna dan ketercapaian pada sesi coaching kali ini? Pada sesi coaching kali ini, indikator ketercapaiannya tentu sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sehingga diharapkan coach dapat menemukan ide-ide baru dan tentu saja menemukan solusi atas masalah. Saya sudah tidak sabar lagi nih Bu Isna, ingin melihat kegiatan Bu Isna coaching dengan Pak Satriadi. Mudah-mudahan nanti Pak Satriadi sebagai coachnya bisa menemukan solusinya ya Bu Isna dengan masalahnya. Ya, silahkan Bu Isna Terima dimulai. kasih, Bu Resi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Satriadi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, sesuai dengan janji kita kemarin ya Pak Sat. Iya deh Bu, alhamdulillah bisa ketemu kita hari ini Bu ya. Ya. Sesuai janji kita kemarin, mudah-mudahan nanti bisa ketemu lah Bu dari permasalahan yang saya hadapi nih. Terus sepertinya ada sesuatu yang mau Bapak sampaikan. Itulah Bu, ada sedikit yang mengganjal Ibu, makanya saya butuh di coaching nih Bu sama Ibu. Baik, Pak Satriadi, tujuan sesi kali ini apa sebenarnya? Saya ingin Bu, dari pembicaraan kita ini saya ingin mendapatkan keyakinan ya Bu, sehingga saya bisa mengikuti program guru penggerak ya Bu. Jadi saya belum yakin ya Bu, makanya saya ingin coaching. Jadi saya ingin mendapatkan, mudah-mudahan dari diri kita jadi yakin lah Bu. Jadi sebenarnya apa yang Bapak harapkan dari pertemuan kita? Saya ingin mendapatkan keyakinan karena masih ragu dari persiapan yang saya laksanakan untuk mengikuti program guru penggerak. Sekarang bagaimana situasinya? Sekarang ini Bu, saya kebetulan disibukkan dengan kegiatan harian, ngajar juga, kemudian di luar ngajar juga saya ada ngajar les nih Bu. Jadi makanya antara ragu sebenarnya mau ikut guru penggerak Ibu. Itu yang Pak Satriadi. Apa hal yang mempengaruhi kegalauan Pak Satriadi tadi? Yang mempengaruhi Bu, saya ragu menyelesaikan esainya nih, karena waktu tadi yang manajemen waktu tadi saya
masih belum yakin jadi. Kemudian situasi apa yang sebenarnya Pak diinginkan? Saya menginginkan bisa menyelesaikan esai kemudian bisa mengikuti program guru penggerak. Apa yang bisa hal apa yang bisa melakukan kalau sekarang mungkin saya bisa mengatur waktu terkait dari program mengajar saya, yaitu di mengajar les mungkin Bu. Jadi mungkin saya bisa atur ulang nih jadwal mengajar les saya biar bisa fokus dari menyelesaikan esai untuk mengikuti program penggerak. apa gagasannya Bapak ini untuk menyelesaikan Saya bisa mencari referensi itu terkait dari esai tentang program bergerak. Saya juga bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah mengikuti program bergerak sebelumnya. kemudian hal apa yang bisa memastikan hal itu dapat terjadi? Pertama tentu saya harus ngatur jadwal dulu Bu tentang ngajar. Mungkin bisa saya untuk sementara saya hentikan dulu mengajar lesnya agar saya bisa fokus mengerjakan esai guru penggerak saya Bu. Kemudian kriteria apa yang bisa Bapak sampaikan agar hal tadi itu terwujud? Kriteria yang bisa saya sampaikan tentu setelah bertanya kepada teman tadi mencari referensi, tentu saya mendalami lagi pertanyaan-pertanyaan dari esai, kemudian dari sudah adanya jadwal les yang sudah saya hentikan tadi, sehingga saya bisa fokus menyelesaikan dari esai berdua. Kemudian juga saya bisa menyiapkan RPP saya nih Bu, tentang pembelajaran nantinya kalau saya lulus nih Bu di tahap pertama. Tadi sudah ada alternatif pilihan yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian setelah sesi ini langkah apa yang Bapak sedang dari alternatif pilihan? Yang paling bisa saya laksanakan sekarang ini Bu, pertama saya harus cancel jadwal les saya di dulu Bu. Kemudian yang kedua saya mencari referensi. Kemudian saya bisa langsung bertanya nih Bu ke teman yang ikut. Kebetulan Bu Esi sudah lulus guru penggerak tahun kemarin, jadi saya bisa bertanya langsung kepada beliau. Jadi waktunya kapan Bapak mau memulai Sepertinya sore ini saya bisa langsung hubungi Bu Esi Bu, untuk menanyakan waktu beliau kapan bisa beliau berdiskusi tentang esai atau program bergerak yang akan saya ikuti. Kemudian selain Bu Resi nih Pak, siapa lagi yang Bapak bisa minta bantuan dukungan untuk menyelesaikan permasalahan Bapak tadi? Tentu pertama saya akan bertanya juga Bu ya kepada kepala sekolah, karena tanpa izin beliau tentu saya tidak akan bisa melakukan mengikuti program bergerak. Lalu selain tadi Bu Esi juga ada juga teman saya di Pak Ibu dari sekolah lain. Bisa juga saya bertanya langsung nih Pak Riko juga sudah lulus guru penggerak. Kemudian dari diskusi kita tadi, hal apa saja bisa Bapak simpulkan, kemudian insight apa yang bisa Bapak ambil? Pertama saya bisa mengikuti guru penggerak kalau saya bisa menyelesaikan esai saya tepat waktu dengan cara saya meluangkan waktu saya dengan untuk sementara saya akan cancel jadwal les mengajar saya di luar dulu, kemudian mencari referensi untuk menyelesaikan esai saya, dan juga saya juga meminta bantuan kepada teman-teman yang sudah mengikuti guru penggerak sebelumnya. Menurut saya yang Bapak sampaikan tadi sudah mendapatkan solusi ya Pak Satriadi. Kemudian harapan saya semoga Pak Satriadi bisa mengikuti seleksi dengan baik dan tentunya bisa lolos menjadi CGP Angkatan 9 ya Pak Satriadi. Amin Bu, amin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Alhamdulillah
saya sudah yakin dari sebelumnya yang sebelum coaching ini saya sudah bisa apa yang akan saya lakukan setelah ini. Saya yakin Pak Satrio bisa. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Satrio. Nanti saya ingin memberikan kabar baik, Pak Satrio sudah lulus menjadi CGP angkatan selanjutnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti. Saya akan sampaikan dari hasil yang nanti hari ini. Pak Isna, Ya, sepertinya saya lihat tadi semangat sekali ya kegiatan coachingnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saya lihat seger sekali itu Pak Satriadi mukanya sudah mendapatkan solusi ya, Isna ya, dengan coachingnya Bu Isna. Kapan-kapan nanti saya juga mau di-coachingin nih sama Bu Ya, Isna. nanti kita berdiskusi sama-sama saja. Iya. Setelah melakukan coaching tadi ya Bu Isna ya, saya observer selama kegiatan Bu Isna. Apa yang sudah Ibu Isna lakukan selama coaching dilakukan tadi dengan coaching? Ya, yang kami lakukan tadi, saya menggunakan alur peta, kemudian tentunya harus sesuai dengan prinsip dari coaching tersebut, kemitraan, kemudian proses kreatif, dan menampilkan mengembangkan potensi koleksi. Kemudian saya mencatat ini Bu Isna dari hasil observasi berdasarkan data yang dilakukan oleh Bu Isna tadi dengan Pak Satriadi. Pada umumnya saya lihat Bu Isna sudah melakukan praktek coachingnya sesuai dengan alur tirta, ya, alur tirta tujuan umumnya sudah, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan terutama sekali saya lihat Bu Isna sangat presentful sekali ya dengan coachingnya. Iya, alhamdulillah. Kemudian Bu Isna setelah dilakukan coaching tadi, kompetensi yang ingin Bu Isna kembangkan apalagi selain daripada sebelum pernah tadi kan saya dengar Bu Isna ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Selain daripada itu, apalagi kompetensi yang ingin Bu Isna? Terima kasih Bu Desi. Setelah praktik coaching tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi lain seperti mendengarkan aktif Bu Desi. Mungkin kita memang berbicara, tapi mungkin ada yang lain yang minta perhatian kita. Jadi mendengarkan aktif yang ingin saya kembangkan lagi Bu Desi. Oke, harapan saya mudah-mudahan ini bisa terlaksana 100% ya Bu Isna. Ya. Setelah saya lihat tadi kegiatannya sangat super sekali Bu Isna. Dan kita harapkan nanti si coachingnya juga senang dan lulus dengan harapan. Katanya masuk apa tadi Kisah? CGP, seleksi CGP. Jauh seleksi CGP ya. Mudah-mudahan ya Pak Sat ya. Amin. Iya. Terima kasih Bu Desi atas kesempatannya menjadi observer pada praktik coaching ini. Iya, sama-sama ya Pak Sat, Bu Isna. Baik, pada sesi coaching kedua ini, saya Satriadi selaku observer, lalu Bu Isna selaku coachee, dan Bu Esi selaku coach. Untuk itu, sebelum memulai, saya akan melakukan observer atau pra-observer kepada coach. Baik, Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam Pak Sat. Gimana nih Bu, persiapan kali ini sudah siap? Insya Allah Pak Sat. Baik Bu, saya ada sedikit diskusi nih Bu sebelum Iya, Ibu memulai boleh. coaching ya Bu ya. Ya. Apa nih Bu rubrik penilaian pada coaching kedua kali ini Bu, yang akan dilakukan Ibu? Iya, rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada tadi sesi coaching kali ini ialah sesuai dengan alur yang depan. Baik, lalu kompetensi apa nih Bu yang Ibu ingin kembangkan dari sesi coaching kali ini Bu? Ada 3 kompetensi nih Pak Sat. Yang pertama adalah vision full, kehadiran penuh. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga mendengar aktif. Baik, ya. Lalu dari kompetensi tadi yang Ibu sebutkan, kompetensi mana nih Bu yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kali ya Pak Sat ya, sehingga bisa nanti coachingnya menggali apa yang harus mencari solusi dari masalah. Baik Bu, lalu indikator ketercapaian kita gimana nih Bu untuk
kali ini apa indikator ketercapaian dari coaching yang Ibu lakukan? Iya, saya akan menggunakan kemitraan dengan coachingnya, kemudian dengan potensi yang kreatif dan potensi yang dimiliki oleh coaching, memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi yang akan membantu dia dengan permasalahannya, Mas. Oke, baik Bu, sepertinya sudah maksimal persiapan Ibu. Mudah-mudahan coaching kali ini lancar. Silakan Bu, saya akan mengobservasi dari coaching Bu. Iya, makasih Mas. Ya Bu, mari Bu. Assalamualaikum Bu Resi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Isna? Alhamdulillah baik Bu Resi. Kemarin saya WA Bu Resi, mohon maaf menyita waktu Bu Resi sebentar. Kira-kira Bu Resi berkenan? Oh iya, telepon kemarin ya? Iya. Oh, dari Bu Isna. Iya. Alhamdulillah sekarang kebetulan lagi kosong nih Bu Isna. Ya, sekarang saja. Iya, boleh Bu Resi, semakin cepat semakin baik. Iya, Bu Isna maunya kita coaching di sini atau di ruangan sebelah? Sini aja Bu Resi. Oh, sini aja. Iya. Iya. Apa agenda tujuan kita kali ini ya Bu Isna? Ada masalah apa sih? Saya ingin diskusi dengan Bu Resi terkait siswa kita Bu Resi. Pasti Bu Resi kenal ini siswa kita Apri. Oh iya Jadi iya iya. Apri ini saya tidak masuk sekolah Bu Resi. Jadi saya ingin menemukan solusi bagaimana caranya Apri ini datang ke sekolah Bu Resi. Jadi yang Ibu ingin dapatkan dari sesi kita kali ini dengan Apri apa? Tentu saja saya ingin anak kita ini Apri datang ke sekolah Bu Resi, Iya. kemudian mengerjakan tugas. Kalau tidak masuk kan tidak bisa mengerjakan tugas. Iya iya iya. Kemudian nanti di ujian semester Apri bisa mengikuti dengan baik Bu Resi. Iya, iya. Sekarang situasi apa yang Bu Isna alami dengan Apri? Situasi sekarang seperti yang saya sampaikan tadi Bu Resi, Apri ini jarang masuk sekolah, kemudian tugas-tugasnya banyak ketinggalan Bu Resi. Apa yang mempengaruhi keadaan seperti itu ya Bu Isna? Kemarin saya sudah telusuri Bu Resi, Apri ini kan tinggalnya kan di Jawi-Jawi sana. Kebetulan banyak juga siswa kita dari sana. Iya. Ternyata Apri ini telat bangun pagi karena dia malamnya bekerja Bu Resi. Iya, iya, iya. Jadi situasi yang Bu Isna inginkan dengan kondisi Apri ini seperti apa? Tentu saja Bu Resi, saya sebagai wali kelas ingin si Apri ini masuk, kemudian mengerjakan tugas, kemudian untuk ujian dia bisa mengikuti dengan baik tanpa ada kendala Bu Resi. Apa yang bisa membuat hal itu bisa terwujud? Yang membuat itu bisa terwujud tentu saja kita butuh kesepakatan dengan Bu Resi, Iya, iya, dengan Aprinya, kemudian dengan orang tuanya juga Bu Resi. Iya, iya. Apa gagasan Bu Isna bisa mewujudkan hal tersebut? Rencana saya Bu Resi, saya akan persiapkan surat pemberitahuan. Iya. Kemudian ada baiknya juga saya nelfon orang tuanya langsung. Kemudian nanti saya baru kunjungan ke rumahnya melihat seperti iya, apa. iya. Karena dia tidak masuk Bu Resi. Jadi saya ingin masuk ke rumahnya saja. Iya. Apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan dengan lancar? Yang bisa memastikan surat yang pemberitahuan itu sampai ke orang tuanya Bu Resi. Kemudian nanti pas saya datang ke rumahnya, tentu saja orang tuanya ada di rumah dan Aprinya juga yang penting. Setelah kita melakukan sesi ini, dari alternatif tadi, apa yang bisa Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan berkoordinasi dengan guru BK, Bu Resi, kemudian kesiswaan juga, dan menyiapkan surat tadi, kemudian melakukan ofisit tersebut. Siapa yang perlu Bu Isna minta bantu di dalam kondisi ini? Saya meminta bantu kepada guru BK itu pasti Bu Resi untuk ofisit nanti, kemudian kepada wakil ketua
kesiswaan. Kemudian teman-teman yang lokasinya di dekat rumah juga beresi, dan pastinya kepada orang tuanya biar kita berkesempatan. Bagaimana Bu Isna itu memastikan hal yang tadi itu bisa berjalan? Bagaimana saya memastikan? Tentu saja saya mendapat dulu jurnal dari guru BK, kemudian dari kesiswaan, kemudian orang tuanya juga beresi dari orang tuanya. Siapa yang perlu Ibu minta dukungan di dalam kondisi kegiatan ini? Yang dukungan yang saya butuhkan tentu saja dari guru BK, kemudian izin kepala sekolah ya Bu Resi, kemudian dan teman-temannya juga satu kelas seperti itu. Kapan itu akan Bu Isna laksanakan? Yang setelah ini nanti Bu Resi saya akan persiapkan surat pemberitahuan, saya minta jurnalnya dulu, kemudian setelah itu baru saya nanti melakukan pembersihan. Iya. Jadi setelah masalah tadi sudah Bu Isna sampaikan, apa yang harus Bu Isna lakukan, kayaknya sudah super sekali ya. Saya nggak sabar lagi nih kayaknya melihat perkembangannya. Apa yang Bu Isna dapat di dalam kesimpulan menurut Bu Isna dengan insight-nya pada sisi ini? Yang saya dapatkan, saya menjadi lebih yakin Bu Resi bahwa saya perlu kunjungan ke rumahnya, jadi saya tahu bagaimana kondisi aslinya April ini, kemudian bagaimana dukungan orang tuanya Bu Resi. Itu yang saya pastikan dapat pada sisi kali ini Bu Resi. Berarti bisa kita simpulkan dengan kondisi Apri yang tidak masuk ke sekolah, Bu Isna akan mengadakan home visit, berjumpa dengan orang tuanya, bekerja sama dengan kesiswaan dan guru BK. Mudah-mudahan ini bisa terwujud ya Bu Isna ya. Saya yang ingin mendapat kabar nih dari Bu Isna untuk beberapa hari ke depannya, bisa kita kirim WhatsApp ya Bu Isna ya. Saya sangat senang sekali nih dari cerahnya wajah Bu Isna. Mudah-mudahan mendapat solusi dari pertemuan dan sesi kita pada hari ini. Saya berterima kasih kepada Bu Resi sudah menyiapkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Harapan kita Bu Resi si Apri ini bisa mengikuti pelajaran yang baik, kemudian tugas-tugas ya terpenuhi, dan yang paling penting untuk ujian besok Apri bisa mengikuti. Terima kasih Bu Resi. Iya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Kita saling bermanfaat bagi yang lain ya Bu Isna ya. Oke, baik Bu Resi, tadi sudah selesai Bu ya coaching yang kedua. Iya. Saya lihat tadi dari coachnya pun sudah sedikit semangat, sudah menemukan tadi solusi Bu ya. Oke, kita sedikit bertanya nih Bu ya terkait dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, apa nih Bu yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi nih Bu? Iya. Selama coaching saya lakukan tadi ya, saya mengikuti sesuai dengan alurnya Tirta. Kemudian untuk mencapai kompetensinya itu saya mengikuti alur Tirta, jalan tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab kapan si coachingnya untuk melakukan apa yang sudah direncanakan. Jadi selain itu saya sudah memaksimalkan kompetensi coaching sebagai coach yang saya miliki, yaitu sebagai visionful, sebagai mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Ya, mudah-mudahan coachingnya bisa menemukan masalah yang dialaminya Pak. Baik Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi Bu ya, saya sebagai observer juga tadi sudah melihat dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi sudah terlihat seperti kehadiran penuh, Ibu sudah melihatkan ekspresi wajah, lalu mendengarkan secara aktif dari coaching. Memang coach lebih baik banyak mendengarkan Ibu ya. Lalu juga tadi juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga sudah berbobot. Yang kalau saya bisa nilai Ibu 1 sampai skala 4 nih yang Ibu lakukan sudah 4 Ibu, sudah sangat baik Ibu dari coaching yang Ibu lakukan.
Nah, lalu Bu, kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan kira-kira menurut Bu nih? Iya. Kompetensi yang harus saya kembangkan mungkin biar agak lebih cepat menemukan titik yang akan ditemui oleh coachingnya ya Pak. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi. Nah, jadi nggak harus menanyakan beberapa banyak pertanyaan, tapi dia sudah menemukan solusinya seperti itu. Mungkin dari 10 pertanyaan bisa dikirim menjadi 5, sudah tercover di dalamnya. Baik Bu Resia, alhamdulillah pun kunci sudah sangat menemukan solusinya dan kunci kali ini saya rasa sudah sangat baik. Mungkin kalau saya bisa nilai, saya ulang lagi skala 1 sampai 4 tuh mungkin hasilnya sudah 4 kali ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sat atas Oke, Bu, kerjasama sama-sama. kita ya. Dan kamu lain waktu ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Bu. Iya. Pada video ketiga sesi coaching kali ini, saya Isnan Sahraini sebagai observer, kemudian Ibu Resi Yedita sebagai coaching, dan Bapak Satriadi sebagai coach. Sebelum kita mulai praktek coaching kali ini, Pak Satriadi, saya akan melakukan penilaian pra-observasi. Baik. Bagaimana sekarang Pak Satriadi, sudah nyaman? Alhamdulillah sudah nyaman ya Bu. Bu Resi, Alhamdulillah nyaman. untuk pertanyaan pra-observasi yang pertama, Pak Satriadi, rubrik penilaian seperti apa yang sudah Bapak siapkan? Baik Bu, rubrik penilaian yang sudah saya siapkan untuk sesi coaching kali ini, saya akan menggunakan alur kita di mana nanti saya akan bertanya tentang tujuan umum, lalu ada identifikasi, saya juga akan menanyakan kepada kunci tentang rencana aksinya, lalu tanggung jawab kunci tentang dari permasalahan yang akan disampaikan. Selanjutnya, kompetensi coaching apa saja nanti yang ingin Bapak? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, lalu yang kedua yaitu mendengarkan aktif dari permasalahan dari kunci, lalu yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik. Dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira yang lebih spesifiknya ke kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Dari yang ketiga kompetensi tadi, saya ingin spesifikkan tentang pertanyaan berbobot, karena ini nanti akan mengarahkan kunci menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian Bapak, indikator pencapaian dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu seperti apa? Indikator pencapaiannya nanti saya akan menggunakan prinsip kemitraan, proses kreatif, kemudian mengembangkan potensi dari kunci sehingga nanti kucing ini berhasil terlihat dari kunci menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dan menemukan ide-ide baru dari melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Baik, sepertinya sudah lengkap semua Pak Satriadi. Bu Resi juga sudah siap. Untuk menterapkan langsung saja kita mulai praktek coaching Pak Satriadi dengan Bu Resi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Sat. Waalaikumsalam Bu Resi. Pak Sat, lagi sibuk Pak? Alhamdulillah kalau kali ini ada waktu kosong ya Bu. Sesuai perjanjian kita kemarin. Iya, saya WA Bapak kemarin tuh saya lagi galau, jadi mau di coaching nih Pak. Bisa Pak sekarang? Bisa Bu, bisa. Apa nih Bu topik yang akan kita bahas nih Bu? Gini Pak, saya galaunya ingin melakukan pembentukan komunitas praktisi Pak. Komunitas praktisi Bu ya. Jadi apa tujuan nih Bu dari pembicaraan kita tadi? Ya, saya ingin dapatkan nanti Pak, saya punya semangat, kemudian nanti teman-teman bisa bergabung di komunitas praktisi yang sudah dibentuk di sekolah ini. Jadi Bu ingin membentuk komunitas praktisi Bu ya? Iya. Di sekolah sendiri Bu? Iya. Situasi apa nih Bu yang Ibu miliki saat ini? Situasi sekarang nih Pak, masalahnya kami ini di sini kan ngajar sampai sore nih Pak, full day. Nah, sampai sore full day hari Jumat. Jadi ingin
mengadakan pembentukan praktisi itu teman-teman agak kurang partisipasi Pak untuk bergabung. Apa yang mempengaruhi situasi tersebut? Sedikitnya waktu yang dimiliki untuk bisa bersama karena bapak ibunya ada tinggal di Pekanbaru Pak, ada yang tinggal di Bangkinang, jadi udah seharian nanti tambah waktu tambah lagi dari jam dinas, jadi mereka agak keberatan. Gitu ya. Situasi seperti apa ini? Saya menginginkan mereka bisa menyempatkan meluangkan waktu untuk bisa bersama Pak, untuk bisa bergabung di komunitas praktisi. Apa gagasan Ibu untuk mewujudkan seperti yang disampaikan tadi? Nah itu dia Pak, saya ingin terutama barangkali saya harus sosialisasi nih Pak sama teman-teman di sini. Yang kedua saya minta dukungan full nih dari kepala sekolah Pak, beserta waktu kurikulum, berhubung waktu kurikulum ini kan memegang tampuknya guru-guru nih Pak. Nah, jadi ada pengaruhnya lah jika diberikan nanti sama kurikulum waktu bersamaan yang kosongnya. Ibu ingin melaksanakan sosialisasi nih. Iya Pak. Apa yang harus Ibu siapkan agar sosialisasinya bisa terlaksana? Iya. Pertama saya minta izin dulu, mungkin saya buat surat Pak ya, surat izin pembentukan, kemudian surat izin sosialisasi kepada kepala sekolah dan kurikulum beserta pejabat-pejabat yang di SMA Sekolah ini. Mungkin tidak menutup kemungkinan saya harus berkomunikasi juga dengan komite Pak. Jadi bisa nanti memberikan masukan untuk peningkatan mutu guru-guru di SMA ini. Seperti itu. Terutama lagi bahan yang untuk disampaikan untuk sosialisasi serta waktu kapan dan Apa kriteria yang Ibu sampaikan tadi bisa terlaksana? Apa kriteria agar alternatif yang tadi Ibu sampaikan bisa terlaksana? iya. Apabila saya sudah selesai membuat surat Pak ya, dan mungkin sudah dikasih ACC sama kepala sekolah, komite, kurikulum, dan bapak ibu yang lainnya dipartisipasi. Gitu ya. Iya. Siapa nih Bu yang bisa membantu untuk agar sosialisasi bisa terlaksana? Iya. Pengurus Pak, pengurus yang lainnya. Nah, jadi kan rencana pembentukan nih Pak ya. Jadi kami nanti akan membuat pembentukan sekretaris ketua, sekretaris, sekretaris dan yang lainnya. Yang kedua tentu otomatis dukungan penuh dari kepala sekolah. Dan daripada wakil-wakil yang lain. Iya. Bagaimana nih Bu? Ibu memastikan ini bisa berjalan? Iya. Apabila saya sudah bisa mensosialisasikan ke kawan-kawan Pak, pada waktu yang sudah saya programkan. Ya. Sejauh sesi kucing kita ini apa yang bisa disimpulkan? Bisa saya simpulkan Pak ya, apa yang harus saya lakukan. Kawan-kawan nanti bisa berpartisipasi di dalam pembentukan komunitas praktisi. Yang kemudian saya harus bekerja sama dengan kepala sekolah, kurikulum, komite, dan sangat minta sekali partisipasi dari guru-guru yang lain. Baik Bu, kapan bisa Ibu laksanakan? Ini saya harus laksanakan dalam Sabtu ini Pak. Karena Sabtu itu hari kami dari sekolah. Sini kan full day nih Pak. Jadi Sabtu kan break. Seperti itu. Sabtu ini Bu ya? Iya gitu. Baik Bu, nanti kita ketemu lagi Bu ya. Kita Iya, akan Pak. lihat progres yang Ibu Iya. akan laksanakan nanti Bu ya dari Sabtu. Kemungkinan kita bisa ketemu lagi nih minggu depan biar membicarakan progres itu seperti apa. Iya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya sangat lega sekali nih Pak mendapat apa yang harus saya perkuatkan lagi. Sama-sama Bu Resi. Semoga dari hasil kucing kita tadi sudah semakin yakin untuk membentuk kursus praktisi dan bisa mewujudkan dari rencana yang sudah disampaikan tadi ya. Iya. Bu, saya undur diri Bu ya, soalnya ada pertemuan Iya lagi. Pak. Mau ke Ya. Bangkinang. Iya. Ya. Makasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Ya, udah bisa ketemu lain waktu ya Pak. Sama-sama Bu.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Supriyadi, Bu Resi, dari praktik coaching tadi, saya melihat sudah sangat bagus antara Bu Resi dengan Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, dari yang sudah Bapak lakukan sebagai coach, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator pengembangan kompetensi coaching yang Bapak lakukan? Baik Bu, tadi selama coaching saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan tujuan umum dari percakapannya, lalu saya juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dari si coaching, lalu terakhir saya menanyakan tanggung jawab dari solusi yang diberikan oleh si coaching sendiri. Kemudian saya juga sudah menerapkan tadi prinsip coaching, di mana permintaan lalu berusaha mengembangkan potensi yang ada pada coaching secara kreatif. Baik Pak Supriyadi, selanjutnya dari hasil observasi saya sesuai dengan yang saya catat tadi, yang saya dengar tadi, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai kompetensi coaching, secara umum sudah sangat bagus Pak Supriyadi, baik itu dalam kajian penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot, sudah sangat bagus. Kemudian mengenai prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu juga sudah tergambar sangat baik. Jadi Bu Resi sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Pak Supriyadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Bapak lakukan? Baik Bu, saya ingin mengembangkan lagi kompetensi terkait dari memberikan pertanyaan berbobot agar si kunci lebih terarah dan lebih fokus menemukan sendiri solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga muncul juga ide-ide baru dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan. Baik Pak Supriyadi, dari praktik coaching tadi kita sudah menemukan hal baru yang akan dikembangkan lagi. Kemudian Bu Resi sudah lega ya Bu Resi? Oh, sangat lega sekali Bu Is. Jadi Pak Supriyadi, kompetensi tadi akan bisa dikembangkan lebih baik dengan praktik-praktik coaching selanjutnya. Terima kasih Pak Supriyadi, Bu Resi, yang Bu Is. Sama-sama Bisna. Itulah tadi praktek coaching yang sudah kami lakukan dengan menggunakan alur kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.